封你为仙剑之魂。与之仙剑出世了。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal ataupun Babang Wanglin. Untuk episode sebelumnya, kita sudahlah melihat kalau Wanglin telah berhasil untuklah menjadi penerus dari Zoe. Dan juga untuk Qin Shuang ataupun si mayat gadis satu ini tiba-tiba bangkit dan mengeluarkan pedang surgawi hujan. Di sini dia akanlah menjadikan Zoe sebagai roh pedang abadi. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Qin Shuang berterima kasih kepada Zoe karena telah melindungi dirinya selama 2000 tahun ini. Jadi sebagai imbalannya, hari ini dia akanlah menjadikan dia sebagai jiwa pedang abadi. Lalu, jiwa dari Zoe langsunglah dimasukkan ke dalam pedang tersebut. Dan pedangnya pun langsunglah mengeluarkan sosok naga emas yang langsunglah menaiki ke atas langit. Dengan kemunculannya naga emas, membuat seluruh para kultivator yang berada di alam surgawi langsunglah mengetahuinya, yang dimana pedang surgawi hujan telah benar-benar terlahir. Hal ini membuat para kultivator terkuat, contohnya seperti Tian Mozi dan juga untuk pemimpin dari sekte pedang Dalou, yaitu Ling Tianhou. Alhasil, dia pun langsunglah bergegas ke sana. Sedikit fakta untuk Ling Tianhou ini adalah salah satu kultivator yang sangatlah suka untuk mengkoleksi semua pedang, guys. Sedangkan untuk Wanglin meminta kepada Qihu untuklah mengeluarkan kompas bintangnya. Karena untuk tempat mereka ini sudahlah benar-benar mengalami reruntuhan. Dan mereka memutuskan untuklah pergi jauh dari sana. Lalu Qihu memberitahu kepada Wanglin kalau mereka tidaklah bisa untuk menjauh dari sana. Sebab untuk kompas bintang mereka ini sedanglah mengalami kerusakan. Terlebih untuk Qihu sama sekali tidaklah mengetahui cara untuklah memperbaikinya. Lalu untuk Sun Tai, dia pun langsunglah keluar dengan memberitahu kepada mereka berdua, dia ini bisa untuklah membantu mereka keluar dari kehampaan ini. Serta dia mengancam kalau dirinya ini memiliki jiwa keempat yang berada di peti mati sebelahnya. Mendengar itu, Wanglin menjadi begitu sangatlah waspada karena sebelumnya Zoe sama sekali tidak memberitahu kalau Sun Tai ternyata memiliki jiwa keempat. Dan Wanglin pun mencoba untuklah menolak permintaan tersebut sebab dia telah memegang amanah dari Zoe, jadi dia tidak bisa untuklah melakukannya. Sontak untuk Sun Tai, dia pun menjadi begitu sangatlah marah besar dan dia mencoba untuklah menyerangnya. Tetapi Wanglin langsunglah teringat dengan perkataan dari Zoe, jika dia menyerangnya, gunakanlah saja pagoda yang dia berikan, maka dia tidak akanlah pernah bisa untuklah menyerangnya. Dan benar saja, ketika dia menyentuh pagoda tersebut, Sun Tai pun merasakan kesakitan yang luar biasa. Sehingga dia pun memutuskan untuklah mundur terlebih dahulu. Dari ini semualah membuat Wanglin langsung berpikir, kalau jiwa keempat dari Sun Tai harus benar-benar dihancurkan. Jika tidak, dia masihlah berbahaya untuklah dirinya. Jika dia berhasil untuklah menyingkirkan jiwa keempatnya, maka secara otomatis untuk Sun Tai akanlah menjadi budak seutuhnya. Dan juga Qihu meminta kepada Wanglin untuklah lebih berhati-hati karena untuk Sun Tai pasti akan teruslah menyerang dirinya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sayangnya untuk kompas bintang busuknya satu ini sudah tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan. Dan Qihu pun meminta maaf atas kejadian semua ini. Dan Wanglin pun langsunglah mengaku kalau sebetulnya dia bisa untuklah memperbaikinya. Tetapi jika dia berhasil memperbaikinya, maka untuk kompas bintang ini haruslah menjadi miliknya. Mendengar itu ya, Qihu menjadi begitu ragu. Karena untuk kompas bintang satu ini adalah harta pemberian dari keluarganya. Dan Wanglin pun memberikan satu pilihan lain lagi.
dia akanlah memperbaikinya, tetapi jika dia inginlah meminjam kompas bintang, maka dia tidak boleh untuklah menolak meminjamkan kompas bintang ini kepada Wang Lin. Ya, intinya sama aja ya, ujung-ujungnya Wang Lin bakallah memakainya dalam jangka waktu yang begitu lama. Mendengar itu ya, Cihu pun akhirnya memutuskan untuklah memberikannya kepada Wang Lin. Lagi pula, dia perlu untuklah menjalin hubungan baik dengan Wang Lin. Lantas, Wang Lin pun meminta kepada Cihu untuklah melindungi dirinya karena dia akanlah memperbaiki kompas bintang ini. Sementara itu, untuk Qingxuan yang telah berada di atas langit, dia mencoba untuklah menjadikan Zoe sebagai pedang abadi. Dan saat ini, semua pedang abadi yang berada di alam surgawi telah berkumpul. Dan untuk Zoe meminta kepada dia tidak perlu untuklah melakukan semua ini, karena ini akanlah memancing seluruh para kultivator untuklah menyerang dirinya. Namun, Qingxuan langsunglah menolak. Alasannya, dia haruslah membalas budi atas perbuatan Zoe selama 2000 tahun ini. Dan juga, dia mengucapkan yang membuat hati dari Zoe benar-benar begitu sangatlah terpana, yang dimana Qingxuan mengakui kalau dia suka dengan nama yang dia berikan. Dan datanglah ribuan pedang surgawi ke arah mereka berdua. Yang dimana ribuan pedang surgawi ini langsunglah membentuk kedua pedang abadi, dan ini akan dijadikan satu serta dimasukkan jiwa milik dari Zoe. Semua para kultivator yang berada di sana dapatlah menontonnya guys, begitu juga dengan Wang Lin dan juga Cihu. Ternyata untuk 3 pedang abadi saja, ternyata itu masihlah belum cukup. Maksud dari 3 pedang abadi ini sekarang membentuk sebuah naga warna emas ya. Akan tetapi, masalah besar telah datang, yaitu ketua sekte pedang yang tak lain adalah Ling Tianhou. Dan dia pun mengeluarkan beberapa pedangnya yang membuat tekanan spiritual langsunglah keluar, dan Wang Lin sama sekali tidaklah bisa bergerak. Lalu untuk Tianhou langsunglah menanyakan kepada Qingxuan apakah dia adalah orang yang telah memanggil pedang abadi. Tetapi Qingxuan meminta kepada dia untuklah menyingkir. Alhasil ya, untuk Tianhou mencoba untuklah merebut pedang abadi tersebut, dan pertarungan mereka berdua langsunglah dimulai. Dan yang ternyata untuk binatang surgawi yang dimiliki oleh Tianhou ini adalah bagian dari Qingxuan. Dia memanggilnya sebagai Nianchu, dan dia diperintahkan untuk tidak lagi mematuhi perintah dari Ling Tianhou. Pada awalnya, dia begitu sangatlah kesulitan untuklah menghadapi Qingxuan, dan dia menganggap kalau lawannya ini adalah seorang dewa abadi. Jika iya, maka dia tidak akan pernah bisa untuk mengalahkannya. Dan ketika dia mencoba untuklah melarikan diri, dia pun baru menyadari satu hal, kalau lawannya ini bukanlah yang abadi, sebab dia tidaklah berniat untuk menghabisi nyawanya dan juga tidak berniat untuklah menghabisi seluruh kultivator yang berada di bawah. Sehingga dia pun meyakinkan dirinya kalau dia adalah musuh yang haruslah dihabisi dan juga untuk pedangnya haruslah diambil alih. Lalu dia pun langsunglah mengeluarkan ribuan pedangnya juga dan dikerahkan ke arah Qingxuan. Akan tetapi, Qingxuan langsunglah mengambil satu sisik naga dan dilemparkan ke arahnya. Dan sisik naga ini teruslah menerjang dan menerjang pertahanan milik dari Tianhou. Dan dia terluka cukuplah parah dari serangan sisik naga tersebut. Walaupun dia terluka cukuplah parah, tetapi Tianhou masih bisa untuklah bangkit berdiri. Sedangkan untuk Qingxuan sendiri yang telah menggunakan kekuatan penuhnya, dia haruslah kelelahan. Lalu untuk Tianhou, dia pun langsunglah tertawa terbahak-bahak dengan berkata, kalau hari ini dia akanlah mengujinya.
dan serahkan saja dunia abadi kepada dirinya. Dan keluarlah pedang yang begitu sangatlah besar, tetapi langsunglah ditahan oleh Qin Shuang hanya dengan satu tangan saja. Di sini, Zoe meminta kepada Qin Shuang untuk jangan menggunakan kekuatannya lagi. Jika tidak, maka dia tidak akan bisa untuklah bangkit kembali. Tetapi Qin Shuang mengatakan ini sudah sangatlah tanggung, dan pedang milik dari Tianhuo langsunglah dihancurkan, serta juga langsunglah diambil alih oleh Qin Shuang. Maka dengan begini, totalnya sudahlah 4 pedang abadi yang dia pegang. Tetapi secara tiba-tiba, keluarlah telapak tangan yang berada di atas langit dan juga menekan kekuatan milik dari Tianhuo. Yang tak lain itu adalah Tian Yunzi sebagai guru dari Wang Lin nantinya ya. Dan juga sebelumnya, Wang Lin pernah bertemu dengannya. Lalu Tianhuo sebagai musuh bebuyutan dari Tian Yunzi, dia pun langsunglah mengatakan, jika memang dia ingin bertarung dengannya, maka dia haruslah turun dari planetnya dan bertarung dengannya secara terbuka. Bukan caranya seperti ini yang terus-terusan menghambat dirinya. Untuk Wang Lin yang mendengar nama dari Tian Yunzi, langsunglah teringat dengan masa lalu yang dimana dia dibantu sebagai pencerahan untuklah memahami kekuatan domain kematian dan kehidupan. Namun juga secara tiba-tiba, Tian Mozi mencoba untuklah merebut pedang milik dari Tianhuo, dan dia berhasil untuklah merebutnya serta mencoba untuklah melarikan diri. Hal ini membuat Tianhuo benar-benar merasa begitu sangatlah marah, tetapi dia juga tidak bisa untuklah mengejarnya. Lantas dia juga berpikir untuklah mengambil pedang berwarna merah yang dimiliki oleh Qin Shuang. Sehingga mereka berdua pun langsunglah main rebutan satu sama lain. Akan tetapi ya, Qin Shuang untuk saat ini kondisinya bisa dikatakan tidak bisa bertarung untuk cukuplah lama. Karena ya kekuatannya benar-benar terbatas. Sehingga untuk pedang abadi berwarna merahnya berhasil untuklah diambil alih. Dan juga untuk Yun Tianzi, dia pun langsung meminta kepada Tianhuo kalau dia memang telah ditakdirkan untuklah mendapati barang tersebut. Tetapi untuk di masa depan mendatang, jaga dirinya baik-baik, karena dia tidak memiliki kesempatan untuklah bertahan hidup. Karena ya ujung-ujungnya Wang Lin lah yang akan menghabisi nyawanya. Tapi nanti ya itu masih sangat lama. Lalu untuk Tianhuo langsunglah memberitahu kepada Qin Shuang untuk saat ini dia bukanlah tandingannya dan dia juga tidak memiliki kesempatan untuklah bertahan hidup. Jadi lebih baik menyerah dan dia tidak akanlah menghabisi nyawanya, tetapi jiwanya akanlah dijadikan sebagai jiwa pedang yang tidak akan tersisa lagi. Mendengar itu ya, Qin Shuang pun langsunglah mengeluarkan kekuatan penuhnya dan keluarlah aura kupu-kupu yang membuat Zoe menjadi begitu sangatlah khawatir serta meminta kepada dia untuk tidak melakukannya. Begitu juga dengan Tianhuo, dia pun langsunglah mengeluarkan pedangnya kembali dan melakukan bentrokan kekuatan. Akan tetapi, sesuai yang dibilang dari awal, kalau jiwa serta kekuatan dari Qin Shuang itu sudahlah mulai melemah, sehingga pedang yang begitu besar langsunglah mematahkan serangan milik dari Qin Shuang. Zoe yang melihatnya sungguhlah tidak begitu terima. Dan untuk Qin Shuang juga berterima kasih kepada Zoe kalau dia adalah orang yang begitu sangatlah gila. Sebab dengan kegilaannya membuat dia benar-benar terlahir kembali. Dan ia berterima kasih kepada Zoe serta berharap jika ada kehidupan selanjutnya, dia tidak inginlah terlahir sebagai jiwa pedang. Dan dia berharap besar kalau dirinya dapatlah tetap berada di sisinya. Sehingga untuk jiwa yang tersisa, dia berikan kepada Zoe, yang kini telah menjadi sosok pedang abadi ya guys. Dan pada akhirnya, Zoe pun menjadi pedang keempat sebagai peri pedang hujan. Atau ya lebih tepatnya, untuk saat ini, Zoe adalah sebuah pedang.
dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya untuklah minggu depan. Ya, untuk episode kali ini, alurnya sedikit dibuat begitu berbeda dan juga sedikitlah disingkat-singkat. Tetapi ya tetap berada di poin alur tersebut yang nantinya untuk Qin Shuang akanlah ditangkap oleh Tianhuo dan akanlah disegel di dalam sebuah menara. Karena ya pada dasarnya untuk Qin Shuang ini adalah jiwa pedang juga guys. Tetapi guys, setelah episode kali ini, semuanya akanlah menjadi begitu menarik. Karena Wang Lin akanlah menjadi buronan untuklah seluruh sekte yang berada di dunia ini. Dan Wang Lin pun akanlah menghabisi seluruh para kultivator yang mencoba untuklah menghalangi jalannya. Waduh, ini sama kayak seperti sebelum-sebelumnya ya. Tetapi ini seluruh alam surgawi akanlah dibantai olehnya guys. Dengan alasan Wang Lin memegang sebuah harta surgawi yang sangatlah diingin-inginkan oleh seluruh para kultivator. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu. Dan bagi yang penasaran, kalian boleh tonton spoilernya untuklah di hari Senin ya. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.